ibu dan bapak. Mudah-mudahan rezekinya juga cerah, berkah. Yang saat ini sedang sakit sembuh penyakitnya, yang bokeh banyak duitnya, yang punya hutang lunas hutangnya, yang punya pacar putus sama pacarnya, yang belum punya jodoh ketemu jodohnya, yang sudah berjodoh Allah jaga rumah tangganya, soleh solehah keturunannya, yang aminnya kompak selesai pengajian sampai rumah ditambahin duit belanjaannya. Semoga kita tercatat sebagai hamba Allah yang pandai bersyukur atas segala nikmat. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam, mari sama-sama kita haturkan salam kepada idola kita semua. Dalam perut kandungan terjaga dan dijaga, lahir ke alam dunia disambut dengan penuh bahagia. Masa kecilnya indah, penuh suka duka, dan juga remajanya beliau menjadi teladan hingga menjadi Rasulullah pilihan. Beliau kekasih Allah, pencinta anak yatim, penyayang fakir miskin, lebih tinggi derajatnya dari 124.000 nabi, lebih mulia keutamaannya dari 313 rasul, satu-satunya manusia yang dapat memberikan jaminan indah syafaatul uzma kelak di yaumul qiyamah, Sayyidina Muhammad. Ya Habibal Qalbi, backing vokalnya jamaah aja ya tim hadrah. Ya Habibal Qalbi, ya khairal baraya, ya li jitta bil haqqi rasulan hidayah, ya Rasulullah, ya Habib Allah, ya Rasulullah, ya Habib Allah. Yawmal wilada kal bidayah lil hidayah, kal bidayah. Yawmal wilada kal bidayah lil hidayah, kal bidayah lil hidayah. Sallu alaihi Nanti kita sholawat kembali, cuma saya minta vokalnya cukup saya dan jamaah biar kompak. Kalau vokal hadroh sudah pasti bisa. Oke. Sallu ala Nabi Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Yang saya hormati, ini saya nggak dikasih catatan nama. Tanpa mengurangi rasa hormat dan takzim saya, para sesepuh, para kiai, para ajengan, para asatid dan asatidah yang hadir, kita doakan guru-guru kita semua selalu dalam keadaan sehat, banyak rezekinya, panjang umur, berkah usianya.
aparatur pemerintah dari sipil maupun militer, camat, lurah, Pak RW, Pak RT, mantan RW, mantan RT. Ini 2 RT ya? Masya Allah, ini 2 RT banyak banget jamaahnya. Sampai ke belakang-belakang, ini menandakan semuanya cinta kepada Nabi Muhammad SAW. Tapi saya lihat kanan kiri yang lebih banyak ibu-ibu. Sehat Bu? Alhamdulillah. Sallu alaihi. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Ibu bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, enggak kelihatan. Apalagi yang di ujung, Pak. Bapak dekat sama saya, wajah saya enggak nampak. Ini saya ustaz apa-apa, Pak. Suara saya jelas yang di ujung? Alhamdulillah. Muka saya jelas? Bapak ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, langsung aja deh injek gas, masukin gigi 4. Ikan sepat, ikan gabus, lebih cepat, lebih bagus. Tema kita nggak ada tema. Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maulid ini dari tatanan bahasa Arab, masdar min dari fi'il madi walada, yang artinya kelahiran. Terdapat juga di situ isim makan dan isim zaman, waktu dan tempat. Nabi kita disambut dengan penuh kebahagiaan lahir ke alam dunia. Prosesnya ibu begitu dahsyat dan penuh dengan keindahan. Maka dahulu kala ketika Nabi kita ayahnya bernama Abdullah berjalan dengan Abdul Muttalib, kakek Nabi kita, berada di pelataran tawaf Ka'bah, terdapat wanita dari Bani Sa'ad Asad bin Abdul Uzza, saudari Waraqah bin Nawfal. Waraqah bin Nawfal adalah pendeta Nasrani yang mengimani kitab-kitab terdahulu, yang di situ terdapat tanda-tanda kenabian yang akan hadir di Jazirah Arab. Maka saudari Waraqah bin Nawfal ini berada di hadapan Abdullah. Saat itu perempuan yang namanya saudari Waraqah bin Nawfal memanggil dengan penuh syahwat kepada Abdullah. Abdullah, merene. Bener nggak ini kalimat saya? Kalau kesini bahasanya apa Jawa? Abdullah ndang merene. Abdullah, gaulilah aku. Abdullah, perkosalah aku. Ini perempuan ingin digauli sama Abdullah karena dulu bangsa jahiliyah, Bapak, perempuan gak ada harganya. Abdullah dijaga dan terjaga, terus berjalan bersama Abdullah orang tuanya menuju Bani Zuhra, punya keturunan yang terjaga kesuciannya, Sayyidatuna Aminah, dari marga terhormat dan disegani di bangsa Arab. Tuh Pak, Abdullah ayah Nabi kita dijaga kehormatannya. Wanita cantik secantik apapun memanggil dengan penuh syahwat, dia tidak mengindahkan panggilan tersebut. Coba yang lewat Pak RT. RT merene. Kira-kira RT kita mampir ndak? Astagfirullahaladzim. Maafin Pak RT, maafin Bu RT, maafin ya. Ini jamaah nih, ibu-ibu nih. RW mampir, mampir nggak Pak RW? Pak Haji mampir, Haji mampir nggak? Ustadz mampir, mampir nggak Ustadz? Barangan aja. Pak Kiai, kita mah laki-laki. Ketika ada perempuan cantik memanggil, minimal kalau kita nggak mampir, nengok. Orang bagus nih. Ini ibu harus jaga pandangan suami, karena di luar rumah suami berjuang, banyak godaan, termasuk di luar rumah ada PT Marimas. Marimas.
Kalau sudah masuk ke dalam terdapat puskesmas, pusat kesenangan emas-emas. Beliau ini tidak mampir Pak, terjaga dan dijaga kemuliaannya oleh Allah. Menikah dengan Sayyidatuna Aminah, digaulilah ibunda Nabi kita. Maka saat itu keesokan harinya Abdullah berjalan melewati Ka'bah, masih ada saudari Warakah bin Nawfal. Tidak memanggil seperti kemarin dengan penuh syahwat. Maka Abdullah bertanya, kenapa wahai saudari Warakah bin Nawfal, engkau memanggilku kemarin dengan syahwat dan saat ini engkau berdiam diri? Wahai Abdullah, ketika engkau berjalan di hadapanku bersama ayah andamu, aku melihat dan menatap di kedua belah bola matamu terdapat cahaya yang begitu indah. Ketika engkau menikah dengan Bani Zuhra Sayyidatuna Aminah, engkau gauli dirinya, dan saat ini engkau ada di hadapanku, aku tidak lagi melihat cahaya itu ada di kedua belah bola matamu. Itulah cahaya Nabi kita Sayyidina Muhammad alaihi wasallam. Kuntu nuran baina yada Rabbi qabla khalqi Adam bi'arba'ati asyara alfasana. Ya, yang jawab ada 10 orang. Di jamaah lebih dari 1000 yang jawab mustaminya Allah. Nggak kompak buat ceramah dicampur salak. Depan saya rame apalagi jawabnya nggak kompak. Buat salak buat payah, jawab Allah kompak. Saya doain jadi orang kaya. Amin. Lempengan begitu mau ke belakang-belakang. Amin. Kuntu nuran baina yada Rabbi qabla khalqi Adam bi arba'ati asyara alfasana. 400.000 tahun sebelum Nabi Allah Adam Allah ciptakan, nur Nabi kita sudah Allah ciptakan. Maka nur itulah yang berada di kedua belah bola mata Abdullah ayahanda. Kemudian masuk ke dalam perut kandungan Siti Aminah dalam mengandung baginda Nabi kita, hingga mengelus-elus pelut keluar cahaya kota Bashrah nampak jelas di hadapan Siti Aminah. Tuh hebatnya baginda Nabi kita. Coba ibu bunting hamil begitu ngelus perut keluar cahaya HP. Cahaya apa bu? HP. Indah. Proses begitu dalam kandungannya penuh dengan kenikmatan, taufik, maunah, rahmat. Hadir malaikat Jibril, Mikail, bahkan setiap malam malaikat-malaikat mengunjungi Sayyidatuna Aminah hingga berpesan, jagalah anakmu dari perkara hasad wal asud orang yang akan jahat, dan berikanlah nama nanti ketika lahir Muhammad. Nabi kita bahkan dikatakan dalam perut kandungan Sayyidatuna Aminah tahta syarrufi qalbal. Beliau lahir dalam keadaan sesar. Lalu siapa dokternya? Jibril dan Mikail. Lalu siapa bidannya? Sayyidatu Maryam wa Sayyidatu Aisyah. Lalu siapa perawatnya? Wa ma'ahuma minal huril 'ain, bidadari cantik jelita hadir di taman surga mendampingi Nabi kita hadir ke alam dunia. Sallu 'alan Nabi Muhammad. Mikail bawa burdah Pak, warnanya hijau. Begitu lahir Nabi kita tersujud dan juga terbungkus auratnya. Sudah terkhitan bersifat matanya. Indah Pak prosesnya. Siti Maryam, ibu kenal sama Siti Maryam? Siti Aisyah. Bu Siti kenal Bu Siti? Yang suka ngutangin seragam. Yang ngambil juminten tukiam saritam. Odah kokom masna esi mimin. Eti sarna sarni ngumun ikut ngambil 4 kali bayar. Itu mah Bu Siti. Ini Siti Maryam, perempuan terjaga kehormatannya, tidak pernah punya suami, tidak pernah digauli oleh laki-laki. Dengan izin Allah hamil dan melahirkan putra yang soleh namanya Nabiullah Isa alaihi salatu wassalam. Yakin kalau Allah sudah berkehendak, yang susah jadi mudah, yang ringan, yang berat jadi ringan, yang sulit jadi gampang, mustahil jadi mustajabah. Contohnya kun fayakun, tidak punya suami, punya anak. Di sini ada nggak ada suami tiba-tiba bunting? Nggak banyak. Yang bener apa Pak? Berarti itu mah makan es cendol di bawah pohon kelapa. Bejendol nggak ada bapak. Nauzubillah.
Kemarin saya ceramah di pelosok begitu, ibu walimatul urus pernikahan. Pas pulang pagi-pagi ditelepon sama panitia. Ustadz, alhamdulillah berkah Ustadz yang ceramah. Kenapa? Semalam pengantin, pagi ini udah lahiran. Wah, kok bisa? Bisa, saya husnuzon. Mungkin resepsinya baru semalam, nikahnya sudah lama Bapak. Berarti kalau salah, ikan asin diobok-obok, malamnya diriasin, paginya keluar orok. Najis tralala. Mudah-mudahan anak-anak gadis kita dijaga kehormatannya. Siti Aisyah binti Muzakhi hadir. Bidadari surga cantik cerita hadir. Maka indah disambut kedatangan Nabi kita ke alam dunia. Laulaka lamma khalaqtul aflaq. Kalau bukan karena engkau baginda Nabi, tidak akan pernah aku ciptakan ufuk alam dunia ini. Nikmat syukur yang terbesar bukan punya istri cantik jelita. Nikmat syukur terbesar bukan punya suami ganteng rupawan dan kaya raya. Bukan nikmat terbesar harta berlimpah, mobil mewah, anak keturunan soleh dan soleha. Tapi nikmat terbesar yang kita syukuri adalah mensyukuri lahirnya baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ke alam dunia ini. Alhamdulillah. Bu, ibu lagi ngandung anak, susah apa mudah? Berat apa ringan? Lelah apa gagah? Air mata, air darah, air keringat, air ketuban, mengedan kesakitan, hidup mati jadi taruhan betul. Miring nyesek lentang ngap teguling takut pecah. Mondar mandir 9 bulan laksana 9 tahun lamanya. Tuh prosesnya wahnan ala wahnin. Berangkat ke rumah sakit, ngisi formulir bapak, ditanya sama resepsionis, bapak dananya cash apa BPJS? BPJS, mohon maaf pak, nggak ada kartu, nggak ada kamar. Kira-kira ibu mau ngelahirin anak bisa nggak ditunda tahun depan? Nggak bisa. Kalau bahasa Inggrisnya gelem orang gelem kudu gelem. Kalau bahasa Perancisnya daek kudu daek. Daek minta daek kudu daek bapak. Mau nggak mau harus mau. Kalau sudah Allah takdirkan lahir, lahirlah. Tuh perjuangan ibu. Mualnya ya bu ya, ngidam, ada yang takut kena sinar matahari. Ada yang mau keluar rumah. Ada yang sampai bibirnya, jari jemarinya, kakinya bengkak. Ada juga sampai susah bapak kepingin ngidam, pengen buah yang gak musim, sekalinya musim ada cuma ditoel doang. Susah nyusahin. Allah, perjuangan ibu dalam melahirkan anak, belum lagi enak jadi enak, enak jadi enak. Mual, muntah bukan uger. Kalau muntah uger mah tahuan masuk angin, lambung asam. Asam lambung ya bu. Kemudian muntah dikerokin, minyak kayu putih diusapkan, selesai enak. Tapi kalau muntah namanya muntah kering bapak, cuma sampai dilak-lakan. Ini muntahnya orang hamil dan ngidam, nggak enak. Duduk ngaji boketek, lihat muka suami hitam, suami buka dompet ngasih duit 5 juta. Ada nggak ibu lagi dikasih duit walaupun lagi enak muntah? Nggak ada. Makanya bapak kudu paham, perempuan biar kata namanya rajin ngaji, satu penyakit yang nggak bakalan hilang, mata duitan. Berapapun banyak kita kasih duit ke istri, tetap aja habis, tetap aja kurang. Alasannya urusan rumah tangga, bayaran, kontrakan, arisan, kondangan, pakaian, make up, perabotan, tetap aja pak kurang. Makanya perempuan memata duitan. Kenapa saya bilang demikian? Duit suami jadi duit istri. Tapi kalau udah di tangan istri, suami minta nggak bakalan dapat. Coba bapak beli minta rokok dah, nggak dapat pak. Tapi kita nggak boleh suuzon sama perempuan. Perempuan biar kata megang duit, bapak megang duit, justru tuh duit lebih berkah ada di tangan istri. Betul nggak bu? Nggak usah besar 100.000, 50.000 bisa buat beli beras. 30.000 lauknya. Suami pulang, anak pulang, makan enak di rumah 80.000 berkah.
Masih ada sisa 20.000. 10.000 ikut ngaji, sedekah. 10.000 sisanya ngebaso. Habis. Tapi berkah, semua kebagian, betul nggak Bu? Coba duit 100.000 di tangan suami ibu, habis buat wiraka doang, betul? Hidup ibu-ibu, takbir, serang. Ini ngapa ceramah jadi begini Pak? Biarin Pak, ibu-ibu kalau udah demo kelar hidup kita deh. Apalagi pakai daster, naik motor, saya ke kanan, belok ke kiri, nyungsep manehna. Kemana ibu? Beli seblak. Mudah-mudahan orang sini banyak duitnya, banyak rezekinya. Letakkan duit di tangan, kapanpun kita lepas, tapi akhirat di dalam hati sampai mati kita bawa, insya Allah. Terus ini terus. Ibu mau banyak duitnya mau? Ikutin amalan dari saya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Rabbana bil Qudus ajib lana bil fulus. Ada yang salah? Ya Rabbana, Tuhan kami kudus, kemuliaan kesucianmu, ajib lana, banyakin fulus, duit. Itu Bu, minta sama Allah. Lagi cium tangan suami, ya Rabbana bil kudus, ajib lana bil fulus. Suaminya nepok jidat PA. Ya insya Allah, mudah-mudahan bukan hanya banyak duitnya, tapi berkah rezekinya. Amin. Ya Rabbal. Amin. Terus ini terus. Maka cintai orang tua kita, karena dalam perjuangan melahirkan kita susah payah, hidup dan mati menjadi taruhan. Lahir ke alam dunia, Nabi kita disambut dengan penuh kebahagiaan. Maka saat itu Nabi kita masa kecilnya ditinggal wafat oleh ayahanda dalam perut kandungan 2 tahun. 2 bulan Sallu ala Nabi. Tiap hadrah bisa? Ayo bareng-bareng. 2 bulan di kandungan wafat ayahandanya, tahun gajah dilahirkan yatim tengah kakinya. Sesuai adat yang ada disusui Halimah, 6 tahun usianya wafat ibu tercinta. Inilah kisah sang Rasul. Inilah kisah sang cukup segitu ya. Karena lama-lama tadi ada yang salah tuh pukulnya. Grogi kali ya. Dung-dung terang-tang-tang, seragam kerudung boleh ngutang gitu. Cepat lunas ya Bu. Nabi kita lahir ke alam dunia sudah dalam kondisi yatim Bapak Ibu. Aku orang Arab, kata baginda Nabi, wasturditu fi Bani Sa'ad bin Bakar. Aku punya ibu susuan dari Bani Sa'ad bin Bakar. Siapa ibu susuan baginda Nabi kita? Halimatus Sa'diyah, putri Bani Zaid. Punya suami namanya Al-Haris, punya anak namanya Asyaimah dan Abdullah. Punya kendaraan onta yang sudah tua, yang berjalannya tidak lagi gagah, diperas susunya juga tidak ada karena musim paceklik dalam keadaan susah. Keledainya pun sama, jalannya pelan. Maka kafilah yang bersama beliau tertinggal jauh karena dalam kondisi lapar dan lelah.
Malam itu terlewatkan dengan sangat susah Bapak Ibu. Hingga di gurun pasir beliau menginap dan berhari-hari. Terasa lebih panjang waktunya. Padahal dari Bani Sa'ad bin Bakar ke Mekah tidak terlalu jauh. Bahkan dipakai untuk kendaraan yang cepat. Secepat kendaraan yang sehat, semakin cepat dia datang. Tapi Halimah tertinggal. Yang lainnya sudah sampai di kota Mekah, Halimah belakangan. Maka yang lain tugasnya menyusukan anak dan bekerja sama orang tua yang punya anak bayi lahir seusia baginda Nabi kita. Semuanya sudah ada ibu susuan. Nyampelah Halimatus Sa'diyah di kota Mekah. Tinggal Nabi kita yang belum ada ibu susuannya. Kenapa? Karena beliau yatim. Tidak ada yang mau mengambil anak yatim ibu. Karena tidak ada yang mengasih duit. Tidak ada yang menjamin kesejahteraannya. Karena kontrak kerja pak. Ibu susuan tuh dibawa ke kampung halaman orang tua ibu susuan. Nanti 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun sesuai kontraknya habis. Biayanya selesai. Ada kesepakatan antara pihak orang tua dan orang tua yang menyusukan. Tapi kita tidak punya uang namanya ayahnya. Maka tidak ada yang mengambilnya. Halimatus Sa'diyah ke sana ke sini. Merene Tuna Halimatus Sa'diyah nangis. Suamiku, aku gak mau pulang sebelum aku dapat anak buat kita bawa ke kampung halaman. Iya sabar. Tiba-tiba ya Bani Zaid, putri Bani Zaid, ada seorang anak yang belum dapat ibu susuan. Maukah engkau mengambilnya? Oh itu memang kedatanganku ke kota Mekah untuk mencari pekerjaan sebagai ibu susuan. Tapi dia yatim. Dipandang wajah suaminya dengan Halimah senyuman. Aku akan ambil anak tersebut. Dia nggak punya ayah. Dia yatim. Siapa yang akan menggaji kita dan memberikan uang dan kesejahteraan buat kita? Demi Allah. Allah yang akan memberkahi kita. Tuh akhlaknya Halimah. Kesolehannya Al-Haris suaminya. Kalau memang itu mau istriku, silahkan ambillah anak yatim tersebut. Datang ke rumah Sayyidatuna Aminah. Demi Allah Bapak Ibu, berkah. Asi yang sebelah kanan belum pernah terhisap oleh Asyaimah dan Abdullah putra putri saudara susuan Rasulullah. Tiba-tiba begitu digendong oleh Halimah, sebelah kanan terisi padat. Kemudian kenyang Nabi kita. Padahal Halimah belum makan. Diletakkan tertidur hingga Halimah menggendong anaknya dan diberikan asi sebelah kiri. Tuh keberkahan. Makanya ibu kalau punya anak masih asi, insya Allah niat seperti Halimah cari berkah. Fitrah perempuan nyusuin. Bu, ya. Ibu kalau lagi memberikan asi jangan suka nenangga, ngegosip. Ini lagi natain anak ngegosip. Itu tahu nggak tuh yang mana? Itu yang duduknya paling pojok. Yang badannya gede. Janda. Oh janda. Kemarin dia mau duduk samping. Aku ngaji bau banget ketek. Oh iya. Di sampingnya ngetuk. Emang sampean nggak kenal siapa? Itu gebetannya Pak RT. Ya. Bukan RT sini, RT Jepang. Ngegosip ibu, akhirnya darah yang dihisap oleh anak kita. Saat itu darah gosip tumbuh besar. Tuh anak kompor meleduk. Tetangga ngutang seragam, dia yang pakai koyok 4. Tetangga ngecat rumah, asmanya kumat. Tetangga banyak harta, dia masuk RSUD lagi diopname. Ternyata corona. Ternyata bukan corona yang bahaya, tapi congorna. Itu akibat asi ngegosip. Kalau ibu tidak percaya, buktikan. Perah asi dalam sebuah wadah, taruh dalam terik sinar matahari, di bawah terik sinar matahari 2 menit, 5 menit lamanya putihnya air susu ibu berubah menjadi darah. Artinya ketika asi masuk ke dalam darah daging anak kita, menyatu dipompa dalam jantungnya, soleh dan solehah tergantung ibu yang menyusui anak. Maka baca sholawat tuh. Kan enak baca sholawat. Ya bu. Kalau nggak baca Quran, kan ibu sering baca Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Idza waqa'atil waqi'ah laisa liwaqa'atiha kadhibah khafidatur rafi'ah. Itu tanda ngeganggu ibu supaya ibu berhenti tadarusnya.
Jangan diberhentikan tadarus ibu, tandain ayatnya. Ibu berdiri, ambil anak yang sedang nangis, keluar jurus. Langsung baca lagi ayatnya. Dibaca ayat Quran, asinya mengalir darah Quran, tumbuh besar itu anak jadi hafidh wa hamilatul Quran. Idza waqa'atil waqi'ah laisa liwaqa'atiha kadhibah khafidatur rafi'ah ila akhirul ayat. Tenang, empok-empok tuh nikmat. Kalau enggak baca sholawat kan enak sholawat. An-Nabi sallu alaihi salawatullah. Nyangkut bu baik. Wa yanalul barakah kullu man shalla alaihi. Ibu lagi ngempok-ngempok anak sambil baca dan zikir. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Kegigit pak, kegigit. Gegil. Ini kita harus mencontoh akhlak keberkahan Halimatus Sa'diyah. Ana wa kafilul yatim fil jannati hakada wa asyrabis sababati wal wusta wa faraja bainahuma syai'a. Aku beserta orang yang sayang kepada anak yatim seperti jari telunjuk dan tengah. Rasul mengregangkan, mengisyaratkan dan juga merapatkan. Siapa Nabi kita? Siapa orang yang sayang dengan anak yatim? Dekat seperti telunjuk dan jari tengah. Di mana? Berada di taman surga. Shallu ala Nabi Muhammad. Karena Nabi kita pun yatim, Bu. Dibawa ke kampung halaman bapak. Mengembala kambing Halimah. Gemuk-gemuk ibu kambingnya. Diperas susunya banyak. Nikmat dan keberkahan itu hadir dalam rumah tangga Halimatus Sa'diyah. Hingga yang lain merasa cemburu. Hai Halimah, bukankah ontamu kemarin datang belakangan? Bukankah keledaimu jalannya pelan? Kenapa kau dapat menyusul kami? Keberkahan apa yang melimpah padamu? Sungguh anak yang kau bawa ini dari Mekah membawa keberkahan. Mereka tidak tahu yang dibawa oleh Halimah adalah Nabi kita Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hingga mereka merasa cemburu. Di Bani Sa'ad bin Bakar saat itu Halimah mengembalakan kambingnya pada gemuk-gemuk, tapi orang lain mengembalakan kambing di tempat yang sama. Tetap aja nggak seperti peternak ataupun hewan binatang punya Halimatus Sa'diyah. Maka ini keberkahan memelihara anak yatim. Kalau ada anak yatim kita di rumah, kalau ada anak yatim kita di lingkungan, ini adalah kewajiban kita untuk mensejahterakannya. Insya Allah berkah dunia akhir. Amin. Sampai usia 2. Gimana Pak Ustaz? Baterainya habis. Tambahin lagi volumenya. Volumenya tambahin. Vokalnya tambahin. Cek love. Sampai mana tadi ya? Nabi kita masa kecilnya Bu di kampung Bani Sa'ad bin Bakar hingga 2 tahun bermain dengan seusia sama di teman-teman mereka, bahkan saudara-saudari susuannya Asyaimah dan Abdullah. Beliau tegap badannya, ganteng rupanya, nyaman siapapun ada dekat-dekatnya, indah dan betah. Berkah Bu. Tiba-tiba turun 2 malaikat dari atas langit berjubah putih menghampiri Nabi kita yang masih usia 2 tahun. Diletakkan baginda Nabi kita di atas pelipin. Min hajratin na'ri ila asfali batni. Dibedah perutnya dari bawah leher sampai bawah pusar. Disediakan baskom emas berisikan salju. Maka saat itu Nabi kita dicuci hatinya. Kemudian ditanamkan kemuliaan. Diratakan seperti sedia kala. Hingga malaikat bertanya,
timbang dengan 10 umatnya. Nabi kita lebih berat dari 10 umatnya. Timbang dengan 100 umatnya, Nabi kita lebih berat dari 100 umatnya. Timbang 1000 umatnya, beliau lebih berat dari 1000 umatnya. Maka malaikat yang kedua berkata, andai kata kita timbang beliau dengan seluruh umat manusia, jauh keutamaan dan nilai beratnya adalah Rasulullah lebih utama dibandingkan kita umat manusia. Inilah salah satu alasan beliau satu-satunya manusia yang dapat memberikan jaminan syafaatul uzma, bukan hanya di dunia tapi nanti di alam akhirat, karena timbangan beliau lebih utama dari umat manusia. Sallu ala Nabi Muhammad. Pak, Ibu, kenapa usia 2 tahun dibedah perut Rasul, diambil hatinya, dicuci? Karena anak 2 tahun cerdas pikiran, terang hatinya. Di Malaysia ada anak usia 2 tahun hafal sampai belasan surah Al-Quran. Imam Syafi'i 2 tahun hafal surah pilihan. Anak kita 2 tahun hafal lagu pilihan. Betul nggak? Betul. Apa yang menyebabkan? Karena mereka dekatnya dengan toktik. Jika ku bertemu di dalam mimpi, bersyukur air mata membasahi pipi, berbahagia tersanjung tersenyum, hanya bersolawat Nabi. Bisakah aku bermimpi, rinduku padamu Nabi. Ya Rasulullah, salamun alaika ya Habiballah. Ya Rasulullah, salamun alaika ya Habiballah. Selamat anak kita, Bu, kalau pinter nyanyi tapi sholawat. Sekarang mah beda. Dengarkanlah, dar. Siko bagi dulu, siko bagi dulu. Ini pendidikan, Bu. Lihat orang tua dulu kita di kampung halaman bapak, rumah sederhana, mobil belum punya, jalan belum aspal, kanan kiri masih sawah, keadaan alam. Dek. Tapi terdengar ayat Quran, surah Yasin, Al-Waqi'ah, Al-Muluk, surah pilihan. Orang tua kita rumahnya terang dengan cahaya Quran. Diajarkan anak-anaknya kalimat Baghdadiyah. Sinina, alif fata'a, alif kasra'i, alif domagu, a i u, ba patah babak kasrobi, ba domagu, ba bi bu, qaf patah qaf ro fataro na patana korona. Anak kita pinter. Protes, mah aku kan sudah ikro 3. Imam lupa sini nah. Mim fata mata fatata lam domahlu matalu. Suaminya pulang, tok assalamualaikum. Bak domahu tak patata tu mata bapak sampean buta. Tapi anak hafal surah pilihan bapak. Lahir orang-orang hebat dari kampung halaman yang sederhana. Apa resepnya? Ridho orang tua dan keberkahan Al-Quran ada dalam rumah tangga. Tapi sekarang hilang. Anak-anak kita sulit diatur, diperintah membantah. Berangkat nak ngaji, apa sih mah pelatat-pelotot nanti kelipan pasir. Berangkat nak, kamu berani sama orang tua, biasa aja keles. Berangkat nak, mama jangan marah-marah, nanti mama cepet tua. Astagfirullah, Bu. Berangkat nak, 5.000. Berangkat dia. Betul. Ini yang terjadi. Maka dari itu cuci anak kita dengan pengenalan ilmu agama dan ajak beribadah, tuntun dalam rangka tarbiyah supaya anak kita berakhlak mulia, insya Allah.
Udah 1 jam ini. Emang di sini kuat ngaji sampai jam berapa, Pak? Sampai subuh kuat. Udah ibu aja yang ngaji, saya pulang. Niat ngundang apa ngontrak ini? Ceramah mah panjang pendek sama aja, Bu. Amplop udah dilem. Bercanda. Saya niat silaturahim ke sini, nggak ngarepin amplop. Di rumah amplop saya buang-buangin, Pak. Makanya kita bersyukur dengan lahirnya baginda Nabi, karena kita bisa hadir di tempat yang mulia ini. Mudah-mudahan kita istiqomah mencintai Rasulullah sampai akhir hayat. Sallu ala Nabi Muhammad. Ya Rasulullah. Suaranya mana? Ya Rasulullah. Allah. Muhammad. Yang belakang suaranya mana? Muhammad. Muhammad ibni Abdillah. Ya Rasulullah. Ya Habiballah. Muhammad ibni Abdillah. Muhammad lahir di Mekah, yang lahir di tahun gajah. Ayahnya Sayyid Abdullah, ibunya Siti Aminah. Muhammad Rasul pilihan, Muhammad Nabi panutan. Engkaulah suri tauladan, menuntun keselamatan. Ya Rasulullah. Sallu alaihi. Muhammad ibni Abdillah. Muhammad Ahmad ya Habibi. Ahmad ya Habibi. Salam salam. Ahmad ya Habibi. Ahmad ya Habibi. Ahmad ya Habibi. Salam alaika ya Rasulullah. Suaranya mana? Lebih keras ya. Ya aunal qaribi. Mana suaranya? Salam alaika. Bersama-sama sekali lagi. Ya aunal qaribi. Amnun wa salamun. Ya aunal qaribi. Amnun wa salamun. دينك الإسلام. صلوا على النبي. أحمد يا حبيبي 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 سلام. حبيبي سلام عليك. حبيبي أحمد يا حبيبي حبيبي سلام. حبيبي سلام عليك. حبيبي
Sallu ala Nabi Muhammad. Terus ini terus. Ya. Ya, nangis. Sholawat itu anak, gak apa-apa. Kalau nenek-nenek nangis saya serem. Oh, sholawat. Terus nak, sholawat nak. Ya, jangan di empos, ya, jangan dicubit. Bismillah. Ya, terus, selalu alih. Ibunya panik, panik ibunya. Selalu alih, ya, soleh. Ini ceramah nggak ada gelas, nggak ada apa. Isinya tisu doang, ini meja kecil banget ya Allah, nggak ada kue, nggak ada apa-apa. Ini panitia gimana? Ini ya 2 RT, padahal acara ini 2 RT lah. Bercanda panitia, kalau ada saya tungguin. Ambil kuenya. Bercanda Bu, bercanda. Jangan dianggap bercanda ya. Serius. Kasih aja tuh tim hadroh biar nabunya semangat ya. Sallu alaihi. Sallu ala Nabi. Sallu alaihi. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Sampai mana tadi? Nggak ada kue. Jangan salah, makan yang dibacakan maulid itu syifaul barakah. Lihat bapak ibu-ibu kalau berangkat maulid tasnya gede-gede banget. Dalamnya bolu. Ya kalau ada di bawah nggak ada. Nabi kita sudah lahir ke alam dunia, disambut dengan penuh bahagia. Itu namanya maulid. Kalau maulud beda lagi, sosok yang dilahirkan. Maka kalau maulud membicarakan baginda Nabi. Wah, nggak ada habisnya karena beliau penuh dengan kemuliaan. Temanya nggak ada. Saya bingung ini bahasa kalau nggak ada tema. Begini aja deh, suksesnya maulid malam ini bukan saya datang, bukan jamaah kanan kiri depan belakang apalagi sampai ke depan-depan, bukan. Tapi suksesnya maulid besok bisa dilihat bagaimana kita semakin taat apa semakin maksiat. Masjid musola jauh Pak di sini? Dekat. Kira-kira yang terdekat masjid atau musola? Masjid. Kalau subuh berapa saf di sini Pak? Alhamdulillah penuh, sampai keluar-luar Pak. Itu apaan Pak? Jujur nggak ada dusta di antara kita. Berapa saf Bapak? 5 saf, alhamdulillah. Itu 5 saf kanan kiri penuh. Apa 5 entuntu nyaring 1 Pak? Tapi saya yakin di malam yang ngaji banyak bapak-bapaknya. Jadi saya mau tanya sama bapak-bapaknya. Saya mau dengar suara bapak-bapak seperti suara ibu-ibu. Ibu, ya. Pak, ya memang begitu bapak-bapak mabuk. Ngajinya nggak ada suaranya, sok serius. Duduk sila, pala nunduk, kumis baplang. Kirain saya nggak dengerin, turu. Bangun Pak, bangun ya. Siap Bapak, besok subuh terutama maghrib dan isya kita isi untuk sholat berjamaah. Yang bener katanya begitu Pak. Ibu jangan ngeledek Bu. Justru di sini suami siap dulu. Nanti saya baru tanya, ibu siap nggak mendukung kegiatan suami untuk taat kepada Allah berjamaah subuh, maghrib dan isya? Nah ini baru sinergi nih ngaji. Bangunin. Subuh jam berapa Bu? Ya berarti ibu 3:30 sudah masak air biar matang. Kemudian bisikan di telinga suami, bebek, Kang Mas, my lovely. Bangun, dicium keningnya. 70 dosa kecil luntur di saat ibu mencium jidat suami. Pahalanya sama dengan mencium hajar aswad. Hajar batu, aswad hitam. Kapan lagi nyium batu hitam? Pulang dari sini tungguin tuh batu hitam.
Nyampe depan pintu, tubruk. Ini dia nih batu hitam nih. Ini dia nih 70 dosa luntur nih. Ini dia nih Hajar Aswad, cuma rada asin. Boleh sah-sah aja ibu, romantis. Tapi jangan coba-coba jam 3:30 subuh cium bibir suami. 17 bangke ngumpul di situ semua. Lupa gosok gigi, giginya bolong, makanya jengkol sama pete. Naga. Bisikan di telinganya, Kang Mas, ayo masih ada waktu untuk hajat dan tahajud. Kang Mas coba jadi imam sesekali, cinta jadi makmumnya. Ayo Kang Mas, dicium keningnya, bahunya diusap-usap. Nang ning ning nang nung, nang ning ning nang nung. Bapak, kira-kira istri bapak kalau bangunkan seperti itu jam 3:30 subuh, mana yang bangun Pak? Ini ngaji gimana sih? Bangun Pak. Begitu indah. Kira-kira pernah nggak Bapak dicium kening Bapak? Jam 3:30 subuh dimasakkan air untuk Bapak mandi dan berwudu. Kemudian Bapak dibisikkan telinganya oleh kalimat sayang. Mendukung istrinya untuk kegiatan dalam taat ibadah. Dan bahu Bapak diusap-usap dengan sayang dan cinta. Nang ding ding nang dong. Kira-kira pernah nggak Pak istri Bapak begitu? Boro-boro Ustadz, istrinya ngorok, suaminya ngigo. Kang Mas bangun, ada apa? Ada bagong. Dia ngorok kayak bagong Pak. Turun rahmat Allah, cinta kasih sayangnya, keberkahannya hadir meliputi rumah tangga yang bangun tengah malam. Walaupun hanya 1 rakaat menunaikan ibadah sholat witir. Berkah tuh Bu. Taat. Maka nih kita sukses ngadain maulid malam ini. Kalau besoknya makin bertambah. Yang belum sholat, ayo sholat. Tiba-tiba, oh besok pagi atau maghrib datang bapak-bapak yang gak pernah datang ke musola, yang ke masjid. Jangan diledekin, sampean tobat, pantas banjir di mana-mana. Kapok Pak dia, nggak datang lagi. Dirangkul, jangan dipukul. Begini dong, nanti habis sholat subuh kita makan. Sebelum makan nanti kita tungguin waktu isyraq. Sholat 2 rakaat pahalanya haji. Nanti aku yang traktir sarapan dan ngopi. Begitu, yang penting jangan setiap hari. Gantian maksudnya. Kan begitu, taat. Yang sudah wajibnya ditunaikan, dia bertambah taatnya, berjamaah. Yang sudah berjamaah ditunaikan, dia tambah cintanya. Dihidupi sunnah-sunnah Rasulullah. Rawatibnya, ba'diyah, qobliyahnya, ngajinya sama guru kita. Nikmat Bapak silaturahimnya. Bukan hanya dunia, akhiratnya dapat. Ini sukses maulid malam ini. Yang kedua, akhlak Nabi kita mulia. Maka kemuliaan itu hadir pada orang yang meneladani akhlak Nabi. Sekarang kita banyak banget tantangan Bu. Apa sih yang sekarang sedang viral atau apa Bu? Lesti. Ini korban netizen ini. Yang viral itu sekarang ada hafidhah, wanita muda, dosen, cantik, akhlaknya jadi hafizah Quran, ibu juara 1 dunia di Arab Saudi. Anak kecil hafiz Quran, hadiahnya sampai 175.000 real, dirupiahkan hampir 800 juta. Tuh viral, bukan Leslar. Bu, emang ada apa sih Bu sama Leslar? KDRT. RT siapa Bu? Lah kekerasan dalam rumah tangga yang disampaikan RT. Bu, kira-kira boleh nggak? Ya minta kue yang datang gelas.
Kecil lagi gelasnya. Ya gimana? Orang yang berwarna, kenapa ya bu ngasih mah? Kecil banget ini mah. Ya, gelas gede kan ada ya bu. Ya susah juga kan namanya kalau pakai gelas yang gede enak gitu bu. Namanya kalau namanya ada susu, ada kopi, ada teh kan enak gitu ya bu. Yang hangat-hangat gitu bu. Kan enak ini mah air putih doang yang begitu ya. Panitia di sini mah saya juga bingung deh. Terima kasih Pak. Bo, siapapun suaminya nggak boleh jahat sama istri. Apapun profesinya nggak boleh keras sama perempuan. Perempuan itu kudunya dicintai bukan disakiti. Perempuan harus dimanjai bukan dibenci. Karena perempuan diciptakan dari tulang rusuk, dekat dengan hati, ingin selalu dimengerti. Dekat dengan jantung, ingin selalu disanjung dan dilindung. Dekat dengan bahu, perempuan ingin selalu ada untukmu. Bukan dari kaki diinjak dan direndahkan, di bawah derajatnya, dihinakan, rendah hatinya, objek derita. Bukan. Bukan dari kepala disanjung, tinggi hati, lupa diri terhadap kodrat wanita solehah. Bukan. Maka wanita memiliki hak. Hai para suami, kalau engkau tidak bisa menyanjung istri, janganlah menghinanya. Hai para suami, kalau engkau tidak bisa memuja, janganlah mencela. Hai para suami, kalau engkau tidak bisa membuat istrimu bahagia, janganlah membuat ia menderita dan meneteskan air mata. Karena istrimu adalah amanah Allah. Dalam rumah tangga, ibu daripada anak-anakmu. Dia memiliki hak untuk disayangi, dicintai, dimanjai, dinafkahi. Kalau hak itu tidak dapat dari suaminya, maka dia akan mencari hak dengan laki-laki lain. Mana mungkin selimut tetangga hangati tubuhku dalam kedinginan. Malam-malam panjang di setiap tidurku selalu kesepian. Nauzubillah. Apa sih? Nauzubillah. Orang selingkuh titik. Nauzubillah ibu. Makanya romantis rumah tangga itu menerima kekurangan satu sama lain. Itulah kesempurnaan cinta. Dulu suami jaim sama istri, kekurangannya tak nampak di hadapan mata istri dan suami. Begitu nikah kelihatan asalnya, aslinya. Dulu ibu nahan kentut, muka pada bengep. Begitu tidur sama suami sekarang dol. Selebar jalan prapet prepet. Ngetel TV prepet, ganti remote TV prepet pet pet pet, buka pintu brobot. Lewat depan kipas angin pret. Anaknya nyeletuk, mak jangan kentut sembarangan atuh mak. Kata mamanya tidak ada siapa-siapa, padahal suaminya lagi nonton TV. Aku merindu. Ada di sini model begitu Pak istri. Astagfirullahaladzim. Dulu pengantin baru nahan kentut, alasannya banyak Pak. Mau izin ya Kang Mas, mau kemana beli spermia sama kecap? Buat apa nanti malam kan kita lapar. Ya sudah nitip sausnya, padahal memules keluar rumah gang brobot. Yes. Dulu. Tapi sudah berumah tangga hilang Pak. Menerima kekurangan satu sama lain, itulah kesempurnaan cinta. Maka saling melengkapi, itu rumah tangga. Kekerasan dalam rumah tangga bukan hanya dibuat oleh suami, istri juga bisa. Ada kok suami lagi tidur, dimartil palanya, dipalu palanya, pecah, berdarah, mati, tewas mengenaskan. Lantaran apa? Ngasih duit cuma 50.000 sebulan. Di sini ada suami pelit, tar malam tidur pakai helm. Helm.
Khiyarukum wa khiyarukum linisaihim. Sebaik-baik di antara kalian yang paling baik kepada perempuan. Pertama ibu, yang kedua istri. Makanya ibu kalau ketemu sama orang tua tuh baik. Sedekah itu ada 5 tingkatan. Yang pertama pahalanya 10, yang kedua 30, yang ketiga 100, yang keempat 300, yang kelima 900. Yang 10 pahala kita sedekah kalau kepada orang yang sehat, 30 sama orang yang sakit, 100 sama fakir miskin anak yatim, 300 sama orang tua, dan 900 kepada guru. Tuh, oh. Makanya orang tua dulu begitu. Banyak anak, banyak rezeki. Minimal melahirkan anak 6, 7, 8. Ada yang sampai 11, 12. Banyak anak, banyak rezeki. Kenapa? Satu anak ngasih 2 juta. Kali 7, 14 juta. Tuh nenek-nenek ngaji. Kekebat, kekebet, kekebat, kekebet. Bukan lagi kegerakan. Nunjukin gelang sama cincinnya. Betul, Bang. Tapi lihat orang tua dulu, banyak anak, banyak rezeki, dikasih duit banyaknya sama anak, nggak ada yang tersenyum, nangis. Sedih? Bukan. Nyesel. Kalau tahu begini gua beranakin anak 25. 2 kali 25 kali 2 juta, 50 juta. Anak pulang ke rumahnya masing-masing, ibu bapak bisa nyetor umroh. Iya kalau netes. Kalau brojol, somplak. Ya bu. Tapi ini hebatnya orang tua tuh. Anak sekarang ikut program KB 2. Ya kalau soleh sama soleha. Kalau terbalik, atau gedegin, atau ngeselin, nikah ngerepotin, punya cucu ngebebanin. Tuh nenek-nenek di mana diintilin aja sama cucunya. Ada di sini model begitu, ada. Mantu sambar gledek gitu orang. Ibu, kalau pengen berkah rezekinya, muliain tuh orang tua dan mertua. Boleh ditipin anak, karena mertua lebih sayang sama cucu ketimbang sayang sama anak. Ibu, ini anak saya titipin ya. Iya, emang mau kemana? Saya nggak ikut ngaji, saya mau ke pasar. Oh begitu. Iya, ini duit 150.000. Takutnya nanti ikut ngaji ada tukang basreng, cireng sama tukang balon. Anak nanti nangis malu. Iya buat ibu, terima kasih, taruh di atas lemari. Tuh, ibu mau nitip nggak? Aku mau ke pasar, mau beli apa? Ikan pedak, tongkol, cumi, darah tinggi, nggak boleh. Ayam nggak doyan. Terus nggak nitip apa-apa? Nggak. Oh cuma satu, dan nitip apa? Legging. Nenek-nenek pakai celana legging, begitu jalan ketiup angin udah kayak kanebo kering. Paka. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sadaqallahul azim. Sungguh telah ada pada diri bagi Nabi kita suatun hasanah, suri tauladan yang amat baik untuk kita contoh. Makanya siapapun yang mencontoh Nabi kita akan mulia, baik. Orang baik itu sulit dilupakan. Contohnya siapa? Rehan. Begitu sulit. Apalagi definisi orang baik itu apa sih Pak? Anta budallah ka'annaka tara fa illam takun tara fa innahu yara. Beribadahlah seakan-akan kita bisa menatap Allah. Kalau kita nggak bisa melihat Allah, yakin sesungguhnya Allah mengawasi kita. Tuh orang baik merasa diawasi sama Allah. Wa arda rabbahu qabla ayalqa. Bahagia, dia rindu sama Allah. Terus berbuat baik, berusaha jadi orang baik, tebarkan kebaikan, dan jangan sekali-kali pura-pura baik. Itu orang baik. Ibu senang kalau punya mertua baik, senang. Punya mantu baik, senang. Punya tetangga baik, senang. Punya istri baik, senang. Punya suami baik, senang.
Suami yang baik itu sering kasih surprise dan hadiah buat istri. Dan istri yang sering kali dipeluk oleh suaminya awet muda dan cantik jelita. Tapi saya lihat dari depan sampai belakang tua-tua. Berarti nih istri kurang dipeluk sama suaminya. Coba Pak malam ini Bapak kasih surprise gitu. Ya Ustaz dikatain sotoy. Emang begitu Bu? Ya ilah. Ini mau ceramah urusannya ngawur dah. Bukan begitu kok, gini. Perempuan itu kalau sering dikasih hadiah dan dipeluk itu awet muda. Makanya ini saya mau berbagi resep sama suami kalau istrinya pengen awet muda. Jujur, Pak, pengen gak istrinya cantik? Ya, ada suaranya. Kepingin Pak istrinya tampil cantik? Tuh, kalau memang pengen, tambahin modalnya. Benar-benar begini maksud saya, kalau begitu kan modalnya capek Pak. Kita sesekali datang ke toko kosmetik itu belanja Pak, beli bedak. Mbak, saya pengen beli bedak buat istri saya. Oh yang kayak gimana? Yang halal buat ngaji, buat ibadah. Ada mereknya namanya Wardah. Krim malam, krim siang dipoles, ada namanya vitamin, namanya Natur diminum 3 kali setiap hari, pagi, siang, malam, dan sebelum tidur. Itu krim malamnya dipakai ya Pak, rutinitas 2 minggu pemakaian. Insya Allah istri Bapak berjalan di bawah terik sinar matahari, noda-noda hitam tersamarkan, ultraviolet memantul, glowing. Harganya berapa? 700.000 rupiah. Mahal. Ada merek luar negeri, mainnya beliin Oriflame, Panbo, Tulji, sama Jepluk. Ternyata modalnya mahal buat cantikin istri Bapak. Yang murah meriah ada. Apa jenisnya? Kelly. Tutupnya berjeruji warna merah, harganya cuma 50.000. Yang murah meriah lagi ada 20.000 sekantong plastik pipa nomor 4. Cepet habis Pak. Kenapa dibuat main kerambol sama tim hadro? Capek Pak. Tapi kalau ngasih isi surprise, dari belakang dipeluk istrinya, dicium pipinya. Kemudian saat itu mah, tadi Papa udah transfer ya 3 juta. Mama mau berangkat ngaji malam ini, yang ceramah Ustaz Jakarta Robiah. Ini Papa lihat dompetnya kosong. Ini Papa tambahin 500.000. I love you ma. Kira-kira suami ibu begitu apa enggak? Enggak. Belum Bu, belum. Doain aja. Boro-boro Ustadz sama istri mah pelit, sama janda mah baik. Sotoy. Ayo bareng-bareng kita baca sholawat. Sallu ala Nabi Muhammad. Punya HP? HP-nya biar manfaat, kan ada cahayanya. Jangan dipakai Facebookan, Instagram, Mama Lain, dan WhatsApp. Ibu, Bapak, boleh kita baca sholawat bareng-bareng. Kita terangkan saat ini 2 RT dengan cahaya rindu sama Rasulullah. Bisa? Apa mana cahayanya? Tuh kan kelihatan, Masya Allah, sampai pojok sana. Sallu ala Nabi Muhammad. Mana suaranya? Sallu ala Nabi Muhammad. Kita suaranya bapak-bapak, ibu-ibu, kita angkat tangannya. Kita sampaikan salam rindu kita untuk Rasulullah. Siap membaca sholawat. Hadrah Salatullah Salamullah ala taha Rasulillah. Salatullah ala Yasin Habibillah. Salatullah Salamullah Sallu ala Nabi. Ala Yasin
dapat syafaat, di akhirat dapat syafaat. Sallu ala Nabi. Ala Yasin. Buatlah apa memakai batik, kalaulah tidak memakai selendang. Buatlah apa ibu yang cantik, kalaulah tidak mau sembahyang, kalaulah tidak mau sembahyang. Salatullah, salamullah ya Rasulullah. Buatlah apa memakai sorban, kalaulah tidak memakai peci. Buatlah apa bapak yang tampan, kalaulah tidak mau mengaji, kalaulah tidak mau mengaji. Salatullah ala Toha, salatullah. Lebih kompak lagi suaranya. Ala Yasin. Allahumma salli wa sallim Sayyidina wa maulana Muhammadin. Salim ala Sayyidina wa maulana Muhammadin. Ada jamaah fi ilmillah. Sallu alaihi bidawami salatan. Bersama-sama Bapak. Padang bulan, padang rembulane. Allah, Allah, Allah. Padang bulan, padang kaya rida rembulane. Ngelengake ojo terus sore, kene tak ceritane kanggo sego mengko sore, kene tak ceritane kanggo sego mengko sore. Bersama-sama Allahumma salli ala Sayyidina. Sallu alaihi. Ishfa' lana ya Rasulullah. Wa afiyatil abdani wa nuril absarani wa ala alihi. Sallu ala Nabi Muhammad. Alhamdulillah. Minum dulu deh. Bismillah. Alhamdulillah. Bismillah. Alhamdulillah. Bismillah. Alhamdulillah. Alhamdulillah.
Itu sunnah Rasulullah ketika minum, duduk dan jongkok, jangan berdiri apalagi berjalan. Kecuali boleh berdiri meminum air zam-zam. Itu cara yang pertama. Kedua, bismillah. Alhamdulillah. Habis. Gelasnya kecil, kuenya belum datang. Jangan remehkan ibu. Apalagi seorang istri yang membawa gelas dengan senyuman, hadir di pangkuan suaminya dengan catatan istrinya yang langsing. Kalau yang gede duduk di pangkuan suami, kasihan suaminya. Ditempelkan di bibir suami, bekas bibir suami ditempelkan di bibir istri. 1 gelas bernilai 100 rakaat, 2 gelas 200 rakaat, 3 gelas 300 rakaat. Ustaz, aku kepengen 1000 rakaat segalon. Sabar, itu suami ibu bukan akuarium. Sungguh sweet Nabi memuliakanmu, hingga Nabi minum di bekas gelasmu. Bila marah Nabi kan bermanja, sejukkan hatinya. Itu kisah Rasulullah, bapak romantis. Apalagi Sayyidina Abu Bakar, apalagi Sayyidina Khadijah bin Khuwailid. Masya Allah, romantis banget sama Rasulullah. Hingga naik-naik ke atas gunung membawa makanan. Saat bertahanus Rasulullah melihat kota Mekah masa jahiliyah. Maka saat itu Khadijah mendapatkan salam dari Jibril dan Allah. Surga rindu kepada istri seperti Khadijah. Kenapa? Karena nenteng-nenteng makanan ke atas gunung untuk suami tercinta. Kira-kira bapak istrinya pernah nggak bawain makanan? Ngambil sendiri. Ya Allah, ibu lagi ngepel. Suami di luar nggak pakai sendal, tiba-tiba lantainya kotor, diinjak sama suami. Gimana komen ibu, Bu? Buta mata sampean, Mas. Aku lagi ngepel, aus, ambil sendiri. Saya banyak kerjaan. Nggak boleh begitu, Bu. Bahkan sediakan buat suami. Sajikan apa yang menjadi kesenangan suami. Papa mau makan, minum, mandi, apa mau langsung bobo? Makan ada apa? Mama tadi dapat arisan, keluar kocokan nama mama. Alhamdulillah rezekinya. Begitu pulang di gang ada tukang pizza bertingkat. Apaan? Oncon. 1000 mata ikan di balado, ikan teri. Nggak nafsu deh. Ya udah langsung minum. Minum ada apa? Minum ada larutan penyegar. Emang ustaznya panas dalam apa ya? Ada air putih, nggak ada yang lain dah. Segelas kecil itu pun rasanya sama air putih juga. Nggak ada kopi, nggak ada teh, nggak ada susu. Begitulah panitia. Ya belum haus kalau begitu, langsung mandi deh. Mandi ada apa? Ada air hangat, masih gerah. Kalau memang nggak mau makan, nggak mau minum, nggak mau mandi, langsung deh bobo. Bobo ada apa mama? Mama siap jadi bantal guling dan selimut buat papa. Kira-kira istri di sini begitu apa tidak? Pahit, 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 pahit. Ibu, Bu, coba begitu Bu. Jadi suami itu senang. Insya Allah. Ya. Dicoba Pak. Dicoba. Insya Allah. Makanya melayani suami itu ibadah. Suami istri rumah tangga yang bahagia, rumah tangga Rasulullah. Tapi penuh dengan ujian. Ujian itu buat ngangkat derajat. Nanti ada anak. Makanya anak dididik menjadi generasi yang soleh dan soleha. Bagaimana orang tuanya? Tergantung cetakannya. Mafil abah fil abna. Anak mah gimana orang tuanya? Bapaknya kalong, anaknya kampret. Emaknya nyolong, anaknya nyopet.
Ini yang terjadi. Maka didik bu rumah tangga kita untuk mencintai Rasulullah. Suatu ketika Rasulullah SAW ingin diambil nyawanya oleh malaikat Israel dengan izin Allah. Jibril mendampinginya dan kuasa untuk memandang wajah indah Rasulullah. Saat itu terasa ada rasa sakit baginda Nabi kita. Padahal nikmat kematiannya paling nikmat. Diangkat. Kematian yang dari atas itu kematian para nabi, Bapak. Caranya dari depan aulia. Caranya dari samping kanan husnul khatimah, kematian orang beriman. Caranya dari kiri ini kematian yang sangat menyakitkan. Su'ul khatimah. Na'udzubillah. Nabi kita diambil nyawanya yang paling nikmat, paling enak. Tapi masih merasakan rasa sakit. Nabi kita berkata, Jibril, apakah kau jijik memandang wajahku? Tidak ya Rasulullah. Aku tak kuasa memandang wajah indah kekasih Allah di saat sakaratul maut. Jibril, apakah rasa sakit sakaratul maut seperti ini? Ini yang paling ringan wahai kekasih Allah. Lalu bagaimana dengan ummati? Ibu bapak tahu rasa kematian seperti apa? Rasa sakitnya seperti apa? Kematian yang terjadi pada hamba Allah yang tidak beriman, bahkan yang bermaksiat. Hamba-hamba yang su'ul khotimah. Laksana 30.000 pedang, 30.000 samurai, 30.000 celurit, 30.000 pisau, mencapik-capik, menusuk-nusuk, menyayat-nyayat tubuh, dan mengaurkan garam. Lebih sakit lagi diderita ketika sakaratul maut. Maka Nabi kita minta, Jibril, sampaikan kepada Tuhan Allah Subhanahu wa ta'ala, aku mohon umatku tidak akan pernah kuat untuk merasakan rasa dahsyatnya sakaratul maut. Rasa sakit yang akan nanti diderita oleh umatku sakaratul maut, biar aku saja yang menanggungnya wahai Jibril. Allahu Akbar. Cinta baginda Nabi kita besar kepada umatnya. Lalu bagaimana kita cinta kepada beliau? Ya Habibi, Ya Muhammad, Ya Arusan Khafiqaini, Ya Habibi, Ya Muhammad, Ya Arusan Khafiqaini, Ya Mu'ayyad, Ya Umajad, Ya Imam Al-Qiblataini. Bisa bersama-sama. Boleh hadrah didampingi pasnya. Sallallahu alaihi. Assalamualaikum ya Rasulullah. Hadirkan baginda Nabi seakan-akan menerima dan mendengar salam kita pada malam ini. Karena beliau begitu sayang dan cinta kepada umatnya, terlebih kepada kita yang saat ini membaca sholawat, memberikan salam untuknya. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi wasallam. Anta syamsun, anta badrun, anta nurun fawqa nuri. Bersama-sama. Isfa' lana ya Rasulullah. Anta isiru wa ghani, Anta misbahu suduri, Ya Nabi salam alaika. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Ya Rasul salam alaika, Ya Habib salam alaika.
sallallahu alaihi wasallam. Sallu ala Nabi Muhammad. Masih bulan Rabiul Awal, banyak-banyak baca sholawat, minimal 100 kali, tambah lagi 1000 kali, maksimal 10.000 kali setiap hari. Allahumma sholli Muhammad, Allahumma sholli Muhammad, Allahumma sholli Muhammad. Ya sekurang-kurangnya Sallallahu Muhammad, Sallallahu Muhammad, Sallallahu Muhammad, Sallallahu Muhammad, biar kita diakui dan dikenal sama baginda Nabi. Amin ya rabbal alamin. Ibu bapak, saya punya kenang-kenangan berupa kalender. Panitia, boleh nggak saya menyebar kalender? Kalender saya istimewa. Setiap bulan dan tanggalnya merah semua. Insya Allah ini buat santri. Di situ ada kegiatannya untuk program tahfiz Quran. Jadi anak-anak SMP lulus SD lulus MI dipondokan di pesantren. Insya Allah itu ada namanya. Insya Allah kemarin panitia sudah datang ke rumah dan alhamdulillah sudah bisa melihat pondoknya. Saat ini kita lagi bangun juga. Infaknya terserah seikhlasnya karena Allah. Niatin karena Allah. Kenang-kenangan dari saya berupa kalender. Mudah-mudahan bisa bermanfaat ya. Kalau suami ngasih duit 50.000 cukup 12 bulan. 10.000 gunting bulan Januari. 5.000 gunting bulan Februari. Berarti makannya setiap hari kalender ya. Bercanda Bapak Ibu ya. Pokoknya ini niatin karena Allah. Insya Allah harta yang kita keluarkan akan bertambah. Harta yang kita makan akan menjadi kotoran. Harta yang kita simpan jadi rebutan warisan. Tapi harta yang kita sedekahkan ini jadi kebahagiaan dan penerang di alam kubur. Saya baca sholawat, insya Allah ada panitia, mohon izin bantuannya, mudah-mudahan berkah manfaat. Kita baca sholat kembali, insya Allah. Sallu ala Nabi Muhammad. Siap. Wa kafful Mustafa kal wardi nadi. Kurang kompak nih Allah. Ibu yang kompak 1, 2, 3. Ayo Allah Allah 1, 2, 3. Wa kafful Mustafa kal wardi nadi. Wa itruka yabqa idha ma'asat ayadi. وكف المصطفى كالورد نادي وعطرك يبقى إذا مست أيادي وأما نوالها كل العباد وأما نوالها كل العباد حبيب الله يا خير البرار يا قمرون قمر سيدنا النبي قمرون وجميل kalendernya belum ada. سيدنا النبي وجميل وكف المصطفى كالورد نادي وعطرك يبقى إذا مست أيادي وكف المصطفى كالورد نادي وعطرك يبقى إذا مست أيادي وأما نوالها كل العباد وأما نوالها كل العباد وأما نوالها كل العباد حبيب الله يا خير البرايا
Ono cleret tiba nyemplung Baira kembangi apa Sallu alaihi Allahumma salli Sallu alaihi. alaihi Muhammad. Ayo hadrah. Ikhlas, redha. Mudah-mudahan dibalas dengan penuh keberkahan. Allahul kafi Rabbunal kafi qasadnal kafi wajadnal kafi likulil kafi wa ni'mal kafi Allahul kafi Rabbunal kafi لكل كافي كافنا الكافي فضلنا الكافي الحمد لله السلام عليك يا رسول الله السلام عليك يا حبيبي يا نبي الله وعليك يا نبي الله يا رسول الله يا طيبة جدك الصبا لرسول الله محبا بالروضة سكنت روحي وجوار الهادي محمد يا طيبة جدك الصبا لرسول الله محبا بالروضة سكنت روحي وجوار الهادي محمد السلام عليك يا رسول الله السلام عليك يا حبيبي يا نبي الله السلام عليك السلام عليك يا حبيبي يا رسول الله قلبنا بالحق تعلق وبخالق راح أتألم يبكي يسأل خالقه فأتاه الوحي فأشرق قلبنا بالحق تعلق وبخالق راح تعلق يبكي يسأل خالقه فأتاه الوحي فأشرق اقرأ اقرأ يا محمد صلوا على النبي. السلام عليك يا رسول الله السلام عليك يا حبيبي يا نبي الله السلام عليك يا رسول الله السلام عليك يا حبيبي يا نبي الله يا رسول الله Sallu ala Nabi Muhammad. عليه Mudah-mudahan warga sini tambah-tambah keberkahannya, sehat banyak rezekinya, panjang umur taat ibadahnya, dimudahkan segala urusannya, kita semua dilindungi dari wabah fitnah dan musibah, berkah rumah tangga sakinah mawaddah warahmah, anak keturunan kita soleh dan soleha, ahli kubur kita yang telah wafat diampuni dosa-dosanya, diterima amal ibadahnya, dan dijadikan pusyaranya taman-taman surga. Lirida ila syafa'atu Rasulillah bil barakah umul Quran. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin.
إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أفضل ما قلت أنا ونبينا من قبلي لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله. اللهم ارزقنا زيارة حرمك بشفاعة رسول الله محمد بن عبد الله يوم القيامة بما شئت كيف شئت إنك على ما تشاء القدير. اللهم صل وسلم على سيدنا ونبينا محمد في الأولين والآخرين كل صحابة رسول الله أجمعين. ربي اغفر لنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا من أمة سيدنا ونبينا محمد. ربي اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعل المتقين إماما. اللهم مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك وقرب أنزل منزل مبارك وأنت خير المنزلين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. قبول. Banyak bicara, banyak salah, kebodohan saya, benar manfaat datang dari Allah Subhanahu wa taala. Perbanyak sholawat setiap harinya, muliakan orang tua, muliakan terhadap sesama, pergaulan kita jaga ukhuwah Islamiyahnya dan juga kita jaga nilai silaturahimnya. Insyaallah berkah, selamat dunia akhirat kita semua. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.